Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, hari ini kembali kita sama-sama akan mendengarkan sebuah renungan dari firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kehidupan, kesehatan, dan kekuatan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Dan kini saatnya Bapa, kami mau kembali mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang berikan hikmat bagi kami, mengurapi hamba-Mu dan mengurapi setiap jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini, agar setiap firman ini dapat benar-benar menguatkan iman kami semakin teguh di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudaraku, pada saat ini saya akan memberikan renungan dengan tema kasih itu mendidik. Nah, biasanya orang kalau dikasihi itu maunya mendapatkan hal-hal yang menyenangkan saja, saudara. Tapi kita sama-sama belajar bahwa ternyata ketika Tuhan mengasihi kita, Tuhan pun akan mendidik kita. Kita lihat sama-sama di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Saudara, firman Tuhan katakan bahwa ketika Tuhan mengasihi seseorang, Dia akan menegur dan menghajar orang itu. Kenapa? Karena yang Dia inginkan adalah pertobatan orang tersebut, saudara. Sama seperti ketika misalnya kita punya seorang anak yang masih sangat kecil, lalu kita lihat dia lagi asik nih main gunting kertas dan sebagainya. Tapi karena kita lihat bahwa gunting itu bisa membahayakan anak kita, bisa kena tangan, berdarah dan sebagainya, kita ambil gunting itu, mungkin sesaat dia akan nangis karena kita mengganggu kesenangannya dia, saudara. Tapi kita sedang mendidik dia atau mengajar dia bahwa gunting itu tajam, nak. Belum waktunya kamu untuk memegang hal tersebut gitu. Itu contohnya misalnya. Nah, berarti saudaraku, ketika teguran atau hajaran dari Tuhan itu datang, mungkin akan membuat kita rasanya sakit, saudara. Tapi jangan pernah putus asa kalau teguran itu datang kepada kita, saudara. Ketika Tuhan mengganjar seseorang, kita jangan jadi merasa bahwa, oh kok Tuhan gak sayang sih sama aku, kok Tuhan menegur aku, kok Tuhan menghukum aku. Justru sebaliknya, kita bersyukur kalau Tuhan masih menegur kita, berarti Tuhan masih menganggap kita adalah anak-anaknya. Firman-Nya katakan bahwa kita jangan menganggap enteng didikan Tuhan. Dan jangan kita putus asa ketika ganjaran Tuhan itu datang kepada kita, saudara. Sebab hanya anak-anak yang dikasihinya lah yang akan Dia tegur, supaya apa? Semakin hari kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kita tahu semua bahwa sebagai anak di dunia ini, orang tua pasti akan menghajar kita dan mendidik kita, tetapi kita tetap menghormati orang tua kita, bukan? Meskipun mereka mungkin memukul kita dengan rotan, kita tetap memanggil mereka papa dan mama, atau bapak, ibu, ayah, bunda dan sebagainya. Lalu mengapa kita tidak bisa mengucap syukur dan tetap menghormati Tuhan meskipun Dia sudah menegur atau menghajar dan mendidik kita, saudara? Nah, kita lihat ayat yang lain di dalam Ibrani 12 ayat 9 sampai 11. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ayat 11, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya, saudara. Jadi teguran Tuhan itu di ayat yang ke-10 akhir dikatakan apa? Tuhan menghajar kita untuk kebaikan kita. Supaya apa? Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya.
Tuhan adalah kudus. Di dalam 1 Petrus 1 katakan, aku adalah kudus, sebab itu kuduslah kamu sebab aku kudus. Karena itu saudara, Tuhan ingin kita senantiasa bersama-sama dengan Tuhan, dan Tuhan ingin kita memperoleh bagian dalam kekudusannya. Sehingga Tuhan membersihkan kita. Tuhan membersihkan saudara dan saya dengan cara apa? Dengan cara memisahkan kita dari dosa, agar kita benar-benar hidup dalam kebenaran. Dan salah satu caranya adalah menghajar kita atau menegur kita. Itu untuk membuat kita sadar bahwa jalan yang sedang kita pilih itu salah, saudara. Dari ayat yang kita baca tadi, ayat 11 dikatakan bahwa mungkin ganjaran itu ketika didatangkan tidak mendatangkan sukacita. Seperti tadi yang saya awal dikatakan, mungkin tidak ketika kita sedang hidup dalam kesenangan kita, saudara, tanpa kita sadari bahwa ternyata kesenangan yang sedang kita lakukan itu akan membawa kita kepada suatu kebinasaan, ya. Tapi ternyata Tuhan dengan kasih-Nya, Tuhan tidak ingin kita binasa, sehingga Dia menegur kita dan mungkin membawa duka cita buat kita, saudara. Ketika itu mungkin kita akan bersedih, tapi percayalah semua itu akan mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Jadi dari ayat-ayat tersebut kita ambil sebuah kesimpulan bahwa kalau kita mau disebut sebagai anak Tuhan, kalau kita mau tetap dikasihi oleh Tuhan, maka kita pun harus mau ditegur dan dididik, kita dihajar oleh Tuhan. Kapanpun kalau memang itu untuk kebaikan kita, kita harus tetap mengucap syukur dan menerimanya dengan suatu kerelaan, dengan lapang dada, saudara. Jadi buat kita semua jangan pernah mengeluh atau menyalahkan Tuhan ketika Tuhan menegur dan mendidik kita, sebab kasih itu mendidik, saudara. Dan kasih yang mendidik itu akan membawa kita kepada kebaikan. Dan Tuhan tidak ingin kita menjadi anak-anak gampang, anak-anak yang hidupnya begitu-begitu saja, saudara. Tuhan tidak ingin memanjakan saudara dan saya. Dia ingin kita menjadi anak-anaknya yang luar biasa, yang senantiasa berkenan di hadapan Tuhan, yang senantiasa mendapat bagian dalam kekudusan Tuhan, supaya ketika Tuhan kelak datang kedua kali menjemput kita, di awan kemuliaannya kita kedapatan tak bercacat, tak bercelah di hadapan Tuhan. Tetap semangat saudaraku dalam menghadapi setiap proses kehidupanmu. Meskipun mungkin saat ini kita sedang dididik oleh Tuhan, kita sedang diajar oleh Tuhan, ataupun ditegur oleh Tuhan, tetap mengucap syukur dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman-Mu ini Bapa kembali menyadarkan kepada kami bahwa ketika Tuhan mengasihi kami, Tuhan akan menghajar dan mendidik kami, Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur akan hal itu. Kami tidak mau menjadi anak-anak gampang. Kami mau menjadi anak-anak yang tetap berkenan di hadapan-Mu. Kuatkan kami ya Roh Kudus, mampukan kami untuk dapat tetap melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus kami serahkan setiap umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Kau pulihkan setiap aspek kehidupan mereka, dan aku percaya Kau Tuhan yang mendengar setiap seruan dan doa anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.